Kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. 900 orang relawan menjadi peserta uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 Indovac produksi PT Bio Farma Bandung. Tabung gas LPG oplosan semakin beredar luas di Cirebon, Kuningan, dan Karawang. Seekor macan tutul hitam menyerang 3 pekerja kebun alpukat di Cimanggung, Sumedang hingga luka-luka. Sembilan belas narapidana tindak pidana korupsi yang ditahan di Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin Bandung dinyatakan bebas bersyarat. Balai Permasyarakatan Kelas 1 Bandung menegaskan meski sudah menghirup udara bebas, namun belasan napi tersebut wajib melapor. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, di mana napi tetap menjalani masa integrasi sebelum dinyatakan bebas murni. Selain itu, mereka juga akan terus mendapatkan pengawasan yang dilakukan melalui sharing session atau sesi berbagi. Itu memang ya dalam bahasa sederhana kami, kita nggak hafal semuanya. Tapi yang jelas untuk pelaksanaan Undang-Undang 22 tahun 2022 yang baru di-launching awal Agustus tanggal 3 kemarin, memang ada satu kewajiban kepada kami bahwa yang sudah 2/3 menjalani masa pidana akan melaksanakan integrasi dalam bentuk ada pembebasan bersyarat, ada 19 napi korupsi yang kemarin bebas di Sukamiskin, wajib lapornya ke Bapak Bandung. Minimal 1 bulan sekali untuk satu bulan pertama ya. Nekat memanjat pagar dan merusak kunci pengaman mobil, komplotan spesialis pencuri mobil bawa kabur pikap milik toko mebel di Purwakarta. Pada pukul 4 pagi, komplotan pencuri mobil yang diduga berjumlah 4 orang mendatangi sebuah toko mebel di Jalan Veteran Kelurahan Cisereh, Kabupaten Purwakarta. Datang dengan mobil berwarna hitam, salah seorang dari komplotan ini memanjat pagar yang terkunci. Pelaku kemudian masuk, merusak kunci pengaman mobil dan merusak kunci pagar. Ketiga pelaku lalu mendorong mundur pikap keluar dari area toko, menyalakan mesin dan membawa kabur pikap ke arah Karawang. Kejadiannya itu jam 4 ya, mau subuh itu ada mobil Avanza hitam, perkiraan orangnya 4 orang yang turun dari mobil itu 3 orang, yang ambil mobil itu 3 orang, yang satu menunggu di dalam mobil. Itu perkiraan kalau mobil keluar dari pintu itu nggak nyampe 15 menit, jadi itu orangnya kabur ke arah Cikampek. Saat ini korban sudah melaporkan pencurian ini ke pihak kepolisian. Korban berharap pelaku segera tertangkap dan pikap milik toko mebelnya dapat kembali. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Seorang pengemudi mobil di Bogor diduga curang saat mengisi BBM di SPBU. Tanpa membayar, pelaku langsung tancap gas kabur. Tindakan curang diduga dilakukan oleh pengemudi mobil putih saat mengisi BBM di SPBU Batu Tulis, Kota Bogor. Modus pelaku mengalihkan perhatian petugas SPBU. Pelaku mengajak ngobrol petugas, mencoba menukarkan uang kepada petugas. Namun saat petugas SPBU lengah, pelaku kabur tancap gas tanpa membayar biaya BBM yang sudah diisi ke kendaraan pelaku. Atas kejadian ini petugas SPBU gelisah karena mereka yang harus menanggung kerugian. Pihak perusahaan akan memotong gaji petugas SPBU yang berjaga sebagai ganti biaya pengisian BBM yang tidak dibayarkan oleh pelaku. Begitu deh, ya ngalihinnya ke ngobrol, kan suka kita lagi sibuk, lupa gitu. Oh gitu. Kalau udah dialihin ke ngobrol, uangnya udah apa belum gitu. Oh gitu. Jadi suka bimbang, padahal mah belum dipotong gaji. Oh dipotong gaji karyawan biasanya ya? Kita nombok lah hitungannya. Petugas SPBU telah melaporkan kasus ini ke pihak polisi. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari kepolisian. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.
Praktik oplos tabung gas secara ilegal sudah tersebar di berbagai wilayah, seperti di Kuningan, Cirebon, dan Karawang. Kini masyarakat harus lebih berhati-hati membeli tabung gas LPG. Sebuah pangkalan gas bersubsidi di Desa Ciketak, Kecamatan Kadu Gede, Kabupaten Kuningan digerebek polisi lantaran berbuat curang mengoplos tabung gas LPG secara ilegal. Dari lokasi ini polisi menangkap 2 pelaku berinisial MS dan A yang merupakan pegawai pangkalan gas. Usai dilakukan pengembangan, polisi akhirnya berhasil mengungkap seorang pelaku lainnya berinisial US yang merupakan kepala desa Ciketak sekaligus pemilik dari pangkalan gas bersubsidi. Modus pelaku memindahkan isi dari tabung gas 3 kg ke dalam tabung gas 5 kg dan 12 kg non-subsidi. Ketiga pelaku beserta barang bukti ratusan tabung gas, alat suntik, segel tabung gas, serta mobil pick-up diamankan polisi. Dalam satu hari berhasil kurang lebih menyetorkan sekitar 10 tabung gas ukuran 12 kilo dan 20 tabung gas ukuran 5,5 kilo. Sebuah gudang kosong di Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon juga digerebek Satreskrim Polresta Cirebon lantaran mengoplos isi tabung gas subsidi 3 kg ke tabung gas non-subsidi 12 kg hingga tabung gas 50 kg. Dari penggerebekan ini, polisi menangkap 1 orang pelaku dan 3 orang yang masih berstatus sebagai saksi. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah menjalankan praktik kecurangan ini selama 3 bulan. Selain pelaku, polisi turut menyita sejumlah barang bukti diantaranya ribuan tabung gas 3 kg. Kasus oplos tabung gas secara ilegal juga ditemukan di Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. 4 orang pelaku ditangkap dari sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat pengoplosan. Keempat pelaku menggunakan modus yang sama, yaitu memindahkan isi tabung gas 3 kg subsidi ke tabung gas 5 kg non-subsidi. Kepada polisi, para pelaku mengaku sudah mengoplos tabung gas LPG sejak tahun 2021. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan.